Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita ketemu lagi di materi perencanaan pengembangan bisnis dalam konteks rencana SDM. Kita akan bicara tentang perencanaan SDM di materi di mata kuliah perencanaan pengembangan bisnis kali ini. Oke, baiklah, kita akan mulai. Perencanaan dan pengembangan bisnis pertemuan yang 10 nih ya. Oke. 10 atau 11? 10, oke. Oke, kita masuk pada rencana sumber daya manusia kali ini. Yang pertama, dalam membahas perencanaan SDM, yang akan kita gali tentang SDM yang pertama adalah analisis kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, kebutuhan sumber daya manusia itu nanti kita akan bahas di awal pertemuan ini sampai nanti pertemuan berikutnya terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Oke, baiklah, kita bahas tentang analisis kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia. Jadi tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat dan kriteria organisasi. Jadi dari semua kriteria tersebut diharapkan akan terbentuk SDM yang produktif, berguna terhadap pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Manajemen yang baik akan cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan karyawan yang memiliki kemampuan dari keinginan untuk melaksanakan program-program organisasi untuk mengatasi kebutuhan tersebut, maka diperlukan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mempunyai atau perusahaan tersebut memiliki karyawan yang benar pada saat yang tepat untuk melaksanakan rencana organisasi yang sudah ditetapkan. Oke, terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia ini kita akan bahas menjadi 3 bagian. Pengertian kebutuhan SDM menurut para ahli, yang mungkin nanti kita bisa simpulkan. Yang kedua, tentang faktor yang menentukan kebutuhan SDM, dan peramalan kebutuhan karyawan atau forecasting. Ya. Baiklah, yang pertama, definisi atau pengertian kebutuhan sumber daya manusia. Jadi kebutuhan sumber daya manusia oleh suatu organisasi merupakan ramalan kebutuhan karyawan di dalam organisasi itu untuk waktu yang akan datang, yang meliputi kuantitas maupun kualitasnya. Jadi setiap organisasi membutuhkan SDM, tapi hal tersebut bukan berarti setiap organisasi dapat memenuhi SDM dengan serta-merta sesuai dengan jumlah kualifikasi yang direncanakan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Seperti kesiapan organisasi untuk ya pastinya kembali ke resource yang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Apakah organisasi itu memiliki kemampuan untuk membayar hak pada SDM yang dimiliki? Jadi banyak alasan atau penyebab organisasi membutuhkan SDM dalam jumlah tertentu. Jadi pemenuhan jumlah ini tanpa alasan atau sebab tertentu tidak akan menghasilkan SDM yang bisa bekerja secara efektif dan efisien. Jadi kita akan melihat sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk memberikan haknya kepada SDM, dan sekaligus kita mencari sumber daya manusia yang memang sesuai kompetensi yang dibutuhkan, sehingga dia akan bisa bekerja secara efektif dan efisien, dan pastinya akan memberikan kontribusi
pada organisasi untuk mencapai tujuannya. Oke, organisasi banyak ya, organisasi bisnis terutama yang kita bahas kali ini, meskipun ada organisasi nirlaba yang tujuannya tidak profit oriented. Tapi kembali lagi bahwa setiap organisasi itu memiliki tujuan dari organisasi tersebut. Yang pasti dia berharap untuk menjadi organisasi yang berkembang pesat ya, jadi yang bisa kalau di bisnis bersaing, kalau di nirlaba dia bisa berkembang, tidak bertujuan untuk bersaing tapi menyejahterakan semua anggotanya ya, atau dalam konteks yang besar mensejahterakan masyarakat atau bangsa ya, terutama di organisasi pemerintah ya. Tujuannya tidak hanya untuk profit tapi kesejahteraan masyarakat. Oke, kita lanjut terkait dengan faktor yang menentukan kebutuhan SDM. Jadi SDM itu kebutuhan SDM dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Jadi ramalan atau tadi yang kita sebut ramalan kebutuhan karyawan di dalam organisasi itu untuk waktu yang akan datang terkait kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Nah, itu dipengaruhi oleh dua faktor. Kita bahas yang pertama, apa saja sih faktor eksternal? Faktor eksternal lebih kepada ekonomi nasional dan internasional, atau bahkan global, istilah lain dari internasional. Jadi, apakah ekonomi nasional atau internasional mendukung untuk menambah SDM baru terkait dengan semakin baiknya ekonomi, atau sebaliknya ya, semakin terpuruk ya pastinya SDM akan berkurang, banyak pemutusan hubungan kerja dan sebagainya di banyak industri atau institusi organisasi profit oriented biasanya. Faktor eksternal lain yaitu sosial, politik, dan budaya. Ini terkait dengan kondisi politik, sosial, terjadi politik yang kurang bagus, juga kayak krisis moneter dan sebagainya. Budaya juga menjadi pertimbangan. Apakah SDM itu sesuai dengan budaya yang dianut oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu dan teknologi menjadi pertimbangan yang menentukan kebutuhan SDM. Apakah SDM tersebut harus dituntut memiliki kemampuan terkait iptek, ilmu dan teknologi tertentu. Dan yang keempat, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja ini di mana para pekerja tersedia ya terkait dengan kompetensi yang dimiliki, apakah cukup banyak sehingga kita bisa menyeleksi ya, banyak tawaran sehingga mudah. Berbeda pada saat calon SDM kita yang memiliki kompetensi khusus yang terbatas diperebutkan oleh banyak pesaing ya, perusahaan-perusahaan sejenis atau organisasi yang sama-sama membutuhkan. Nah, itu menjadi pertimbangan faktor yang menentukan kebutuhan SDM. Apakah kita butuh segera memenuhi atau tidak terkait dengan kebutuhan ya, pastinya ini masuk ke internal langsung aja. Faktor internal, rencana strategik dan operasional ya, pastinya rencana strategik itu diikuti oleh personel yang dibutuhkan ya untuk mendukung strategik atau operasional yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Faktor prediksi produk dan penjualan. Prediksi produk ke depan perkembangannya seperti apa, apakah penjualannya semakin meningkat di prediksi ke depannya, yang pastinya membutuhkan personel tambahan untuk mendukung hal tersebut. Dan yang ketiga, faktor pembiayaan SDM. Kembali lagi,
pembiayaan SDM ini juga bisa jadi inefisiensi, ya. Sehingga kalau kita tidak tepat melakukan faktor analisis biaya yang dibutuhkan untuk pembiayaan SDM, ya bisa jadi banyak sumber daya yang harus kita keluarkan untuk SDM yang memang tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin. Faktor pembukaan bisnis baru, ini juga menjadi faktor internal perusahaan. Apakah kita butuh lebih banyak dengan adanya pembukaan bisnis baru? Yang berikutnya terkait faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Organisasi desain baru dari mungkin struktur organisasinya menambah sebuah kotak bagian, ya itu bisa konsekuensinya harus menambah, atau sebaliknya perampingan yang tadinya jadi beberapa kotak bagian menjadi satu, atau bahkan itu bisa melakukan efisiensi, pengurangan sumber daya. Terkait juga desain pekerjaannya pasti. Oke, yang terakhir faktor internal adalah faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Jadi apakah organisasi tersebut menganut keterbukaan yang cukup baik, ya. Maksudnya ide-ide yang dari bawah, keikutsertaan para manajer untuk menentukan sebuah strategi kebijakan perusahaan, itu juga akan menambah menjadi salah satu faktor internal menentukan kebutuhan SDM, ya. Kalau katakanlah bagian manajer ini tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ya, mungkin bisa jadi manajer dalam konteks hal ini dia tidak melakukan upaya pekerjaan manajerial sebagaimana mestinya, hanya sebagai teknis melaksanakan, ya bisa jadi bisa dilakukan hal-hal yang lebih efisien, ya. Mungkin yang teknis kita tempatkan yang pada tempatnya sebagai teknis karena tidak memerlukan manajerial, ya tidak harus ada pimpinan atau atasan sebagai manajer, karena keputusan langsung dari atasan, seorang direktur, chief executive officer, dan sebagainya. And then berikutnya peramalan kebutuhan karyawan, forecasting, ya, kebutuhan karyawan kita ke depannya seperti apa. Apa sih sebenarnya peramalan kebutuhan karyawan ini? Jadi peramalan kebutuhan karyawan ini dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini, saat ini, dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Jadi bebannya harus sesuai, ya, memang dibebankan kepada tenaga kerja atau SDM yang kita miliki, sehingga kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak ada orangnya, ya, tidak ada SDM-nya, sehingga pekerjaan akan terlambat atau terhambat produktivitas kinerja dari sebuah organisasi maupun perusahaannya pastinya. Dan semua pekerjaan dapat dikerjakan sebagaimana mestinya. Sehingga peramalan kebutuhan karyawan itu juga penting dalam konteks perencanaan SDM. Kira-kira butuh berapa, tadi juga eksternal internal itu menjadi pertimbangan. Kalau mau buka baru, outlet baru, cabang baru, ya pastinya dia akan mempertimbangkan posisi-posisi mana yang masih kosong, yang harus diisi, atau mungkin ada posisi yang terlalu banyak orang dalam artian nganggur, idle team, istilahnya idle time, ya. Jadi waktu yang tidak tergunakan, ya. Itu juga inefisien, gitu. Oke, berikutnya terkait dengan peramalan kebutuhan karyawan. Ada 3 peramalan kebutuhan karyawan. Yang pertama adalah ramalan permintaan sumber daya manusia. Jadi ramalan akan kebutuhan permintaan ini sebaiknya dibagi ke dalam permintaan jangka panjang, jangka pendek,
dalam membuat ramalan permintaan ini perlu juga mempertimbangkan atau memperhitungkan faktor internal tadi, rencana strategis organisasi, gimana sih rencana renstra-nya istilah umumnya ya. Terus perkembangan pasar, dalam konteks ini mungkin perkembangan penduduknya sebagai target marketnya, apakah memungkinkan menjadi prospek market kita ke depan, perkembangan ekonomi, apakah ekonomi semakin baik sehingga orang memiliki daya beli ya, atas produk atau jasa kita jual, serta kecenderungan perubahan sosial masyarakat. Ya, perubahan sosial masyarakat yang terjadi saat ini, saudara tahu, beberapa tahun, 2 tahun lebih kita mengalami COVID yang berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat. Saudara tahu kalau kita kuliah sekarang sudah kebanyakan daring gitu ya, suruh offline sangat sulit ya. Ya, itu salah satu bentuk perubahan sosial. Oke, yang kedua, ramalan persediaan sumber daya manusia. Jadi dalam membuat ramalan persediaan ini perlu memperhitungkan antara lain persediaan sumber daya manusia yang sudah ada sekarang, ya. Baik jumlah maupun kualifikasinya. Jumlahnya apakah sudah mencukupi, kualifikasinya apakah sudah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, terus tingkat produksi dan efektivitas kerja sumber daya yang ada tersebut, bagaimana sih efektivitas kerjanya, dan tingkat pergantian tenaga terkait apakah pergantian tenaga itu bisa rolling, terus angka absensi karyawan, dan tingkat rotasi atau perpindahan. Rotasi ini sama dengan rolling dalam kaitannya untuk menyegarkan, lebih melakukan proses refresh ya, agar supaya tetap berkinerja baik di dalam sebuah organisasi. Oke, baiknya yang ketiga, tentang peramalan kebutuhan, kita juga bahas bagaimana perlakuan atas sumber daya manusia. Jadi berdasarkan perhitungan atau ramalan kebutuhan di suatu pihak atau bagian dan ramalan persediaan sumber daya manusia yang ada saat ini, maka perlu tindak lanjut, yaitu perlakuan atau tindakan yang akan diambil. Ya. Contohnya seperti ini. Pengangkatan karyawan baru, ya. Penambahan kemampuan terhadap karyawan yang sudah ada. Ini perlakuan atas sumber daya yang kita miliki. Mau diapakan? Ya. Apakah setelah diangkat, ya, pastinya diangkatlah dulu ya. Setelah diangkat, kita akan mempertimbangkan apakah penambahan kemampuan perlu ya, dalam bentuk mungkin training, pelatihan, agar supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Dan bahkan bisa jadi aktivitas pengurangan karyawan juga dalam perlakuan atas sumber daya manusia itu juga mencakup hal tersebut. Apakah mau setelah diangkat, ya, kita memutuskan ini lebih ke aktivitas perlakuan atas sumber daya manusia yang kita miliki. Setelah kita angkat, kita kembangkan, dan dalam bentuk mungkin berbagai macam pengembangan, pelatihan, training, dan sebagainya. Dan bahkan jika memang harus dikurangi, ya harus dilakukan ya. Contohnya pada saat perusahaan merugi, ya memang tidak seharusnya, tapi kembali lagi kalau tidak lagi bisa ditahan untuk tetap jadi karyawan, ya harus kita laksanakan pengurangan untuk agar supaya perusahaan tetap berjalan, pengurangan karyawan dan aktivitas sebagainya. Jadi peramalan kebutuhan bisa kita simpulkan tadi ada 3 hal yang dilakukan: meramal permintaan sumber daya dalam jangka waktu tertentu kita
tentukan jangka pendek butuh berapa kira-kira, menengah bahkan jangka panjangnya seperti apa, dan ramalan persediaan sumber daya manusia dan perlakuan kita atas sumber daya manusia. Kita memperlakukan dalam hal ini bagaimana nanti karyawan yang baru tersebut kita kembangkan dan bahkan sampai kepada aktivitas pengurangan karyawan jika memang diharuskan oleh keadaan organisasi tersebut. Oke, kita lanjut kepada perencanaan SDM. Perencanaan SDM kita bagi menjadi dua. Kita bahas tentang definisi atau pengertian. Yang kedua, bagaimana kita mengintegrasikan perencanaan bisnis dan perencanaan SDM. Jadi dua hal ini akan kita bahas. Ya, yang pertama pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini adalah sebuah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja, arus gerakan tenaga kerja ke dalam, maksudnya masuk di dalam sebuah institusi atau organisasi, tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Jadi mulai dia masuk ke perusahaan kita atau organisasi kita, pada saat di dalam juga bagaimana kita merencanakan terkait SDM tersebut hingga dia keluar dari organisasi kita. Dan yang kedua terkait definisi lain, perencanaan SDM ini sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, masa datang bagi sebuah organisasi. Jadi bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan SDM atau tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Itu definisi yang bisa kita simpulkan dari beberapa definisi para ahli pengertian perencanaan SDM. Berikutnya kita lihat integrasi antara perencanaan bisnis dengan perencanaan SDM. Oke, kita lihat bahwa di diagram ini terkait dengan perencanaan bisnis, ya, pasti sebuah organisasi dalam konteks bisnis, dia harus memiliki strategi. Ya, sebelum kita bicara strategi bisnis, di masa yang akan datang dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan, ya. Kalau kita lihat analisis sebelumnya tentang bisnis. Jadi perencanaan bisnis seperti apa? Di dalam tahap-tahapnya, ya. Perencanaan bisnis yang pertama mungkin ada rencana strategik, ya. Rencana strategik kita turunkan dari perencanaan bisnis sesuai dengan visi misi sebuah organisasi. Rencana strategik ini adalah dalam konteks rencana jangka panjang, ya. Seperti apa, berapa tahun, 5 tahun ke depan, atau katakanlah mungkin 25 tahun kepanjangan. 25 tahun ada dulu repelita istilahnya di Indonesia, tapi di atas 5 tahun itu sudah kategori rencana strategik, ya. Dalam jangka 5 tahun, apa yang akan ingin kita capai, rencana strategiknya. Dan rencana jangka pendeknya, jangka panjang dan menengah, ya, kalau ekstra itu bisa kita kategorikan seperti itu. Kita lihat integrasinya dari rencana strategik jangka panjang itu dari konteks perencanaan SDM, apa yang akan dilakukan oleh perencanaan SDM atau manajer SDM. Dia membuat strategik manajemen sumber daya manusia, ya. Terus kita melangkah ke tahapan berikutnya, perencanaan bisnis menjadi rencana operasional jangka pendek, ya. Di perencanaan SDM
juga mengintegrasikan aktivitas dalam rencana operasional jangka pendeknya adalah prediksi permintaan SDM. Tahun depan ini, 1 tahun yang akan datang, butuh berapa orang untuk mengisi posisi di SDM yang kita, posisi di sebuah lembaga bisnis atau departemen yang kita butuhkan. Anggaran perspektif tahunan ini lebih sudah jangkanya sangat pendek lagi, dan perencanaannya sudah diartikan atau diinterpretasikan dalam bentuk anggaran yang lebih spesifik. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana operasional yang akan dilakukan. Nah, dalam konteks dalam hal ini jangka pendek ya, dalam 1 tahun itu anggaran yang harus kita siapkan untuk merealisasikan program kerja atau rencana operasional yang sudah ditetapkan. Demikian pula di perencanaan SDM, rencana tindakan SDM namanya, di dalam tahap anggaran prospektif. Kalau kita lihat di perencanaan bisnis, rencana tindakan SDM ini apa yang akan dilakukan oleh pihak SDM, merencanakan apa-apa saja tadi yang akan dilakukan, rekrut baru, menerima, mengembangkan SDM yang sudah ada, dan mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja jika mungkin sudah pensiun, atau mungkin ada tadi pemutusan hubungan kerja karena sesuatu hal ya. Jadi berdasarkan anggaran juga, sehingga ini terintegrasi. Perencanaan bisnis dan perencanaan SDM terintegrasi dari beberapa tahap yang harus dilewati oleh perencanaan SDM. Oke, itu yang terakhir, Usman. Tahapan perencanaan SDM. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan dan menganalisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan SDM yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Ya, ini mengintegrasikan tadi. Analisis data, sebelumnya kita kumpulkan data dan kita analisis untuk meramalkan permintaan maupun persediaan SDM yang diharapkan bagi perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Tahapan berikutnya adalah mengembangkan tujuan perencanaan SDM. Jadi kita kembangkan dari hasil analisis tadi, tujuan perencanaan sumber daya manusia, apa saja yang bisa kita kembangkan untuk mendukung hasil dari analisis tersebut. Dari hasil pengembangan tujuan SDM bisa jadi kita tetapkan beberapa tujuan yang paling penting ya, dan segera kita lakukan implementasi segera. Pastinya dalam konteks ini dia masih merancang dan mengimplementasikan program-program apa saja yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Program-programnya kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk memudahkan perusahaan atau organisasi untuk mencapai perencanaan SDM yang sudah ditetapkan di tahap sebelumnya. Tahap berikutnya adalah mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Jadi tahapan yang keempat ini lebih kepada pengawasan dan evaluasi program-program yang sudah dijalankan, sehingga nantinya kembali menjadi sumber data yang akan dianalisis di atas. Data-datanya bisa jadi program A cukup efektif meningkatkan kinerja karyawan atau SDM. Program B kurang efektif sehingga tidak akan digunakan lagi. Jadi seperti itu. Oke,
saya kira cukup materi kali ini tentang rencana SDM, ya. Perencanaan SDM spesifiknya di akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.